Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca firman Tuhan dari buku Pengkhotbah, pasal yang ke-10, ayat yang ke-12, mengingatkan kepada kita bersama tentang betapa pentingnya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita menjumpai pembacaan seperti ini. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ini suatu perkataan hikmat yang diingatkan Salomo kepada kita sebagai orang-orang percaya, bahwa yang difokuskan bukan tentang apa yang kita ngomong, bukan tentang mulut kita yang berbicara, tetapi tentang kita, orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Ada banyak mulut yang mengucapkan kata-kata yang bagus di saat seseorang disumpah untuk satu jabatan. Dia harus mengutip kata-kata yang diambil dari kitab suci. Bukankah itu perkataan yang baik? Tapi sayangnya orang yang mengucapkan kata-kata dari kutipan kitab suci ternyata orang bodoh, bukan orang berhikmat. Sehingga kata-kata yang diucapkan itu tidak bermakna buat dia. Dan kemudian kata-kata yang dia ucapkan dari kitab suci itu, itulah yang akan menelan dan membinasakannya. Sedangkan orang berhikmat, apa saja yang dia katakan, maka setiap perkataannya pasti menarik, menyenangkan orang, membahagiakan orang lain. Karena orangnya yang berhikmat, bukan karena mulutnya. Di sini kita melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita perbuat, itu akan ditahu, akan diketahui dan dikenal. Kita ini orang berhikmat atau orang bodoh. Karena selama kita belum mengerjakan, kita hanya bicara, semua orang bisa berkata, kita ini orang berhikmat. Karena baru sebatas perkataan. Kita bisa mengutip kata-kata bijak, kita bisa mengutip kata-kata dari kitab suci, dan itu tidak salah. Tapi itu akan membuktikan kita berhikmat atau kita bodoh, karena kata-kata itu tidak sesuai dengan perbuatan kita. Kata-kata itu tidak membuktikan kita berhikmat. Walaupun kata-kata itu isinya baik, dari kitab suci, dari orang-orang berhikmat, tetapi dari perbuatan kita yang mengucapkannya akan membuktikan di kemudian hari kita orang berhikmat atau orang bodoh. Oleh sebab itu kita diingatkan pagi hari ini, bukan soal jaga perkataan, bukan. Tapi jadilah orang yang berhikmat. Jadilah orang yang berpengetahuan. Jangan jadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ngomongnya bagus, kata-katanya bagus, tapi karena tidak punya pengetahuan, maka perbuatannya menghancurkan semua perkataan yang dia ucapkan. Kata-kata yang baik, ungkapan yang baik, itu akhirnya sirna karena perbuatan orang itu yang membuktikan
bahwa orang itu adalah orang yang bodoh. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak terpanggil hanya untuk bicara, tapi kita terpanggil untuk jadi orang yang berbuat, yang baik, yang benar, yang mulia, yang patut dipuji. Itulah yang harus kita buat. Karena dari perbuatan itu akan membuktikan kita orang berhikmat, atau sebaliknya kita adalah orang-orang yang bodoh. Sebab itu firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita hari ini. Jadilah orang yang bijak sehingga kita menikmati yang baik dari kebijakan yang kita miliki. Tuhan menolong kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena hanya oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Kami tidak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan, tapi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini dalam pimpinan Tuhan, agar kami menggunakan waktu yang ada bukan hanya untuk berbicara, tapi menjadikan diri kami orang yang bijak. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah ada di tempat pekerjaan, pengabdian mereka, pelayanan mereka, baik perusahaan maupun dalam rumah tangga. Ingatkan kami. Kami penting untuk menjadi orang yang bijaksana. Karena kami akan menuai yang terbaik dari sikap hidup yang bijaksana. Dan jauhkan kami dari kebodohan yang akan merugikan kami dan membinasakan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.